Halo teman-teman, aku Devi Natalia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai administrasi base data dan mengenal lebih jauh MySQL Workbench. Administrasi base data adalah suatu kumpulan data atau informasi yang bersifat fakta yang disimpan secara sistematik dalam suatu sistem komputer. Nah, berbicara mengenai base data nih, banyak yang mengenal base data sebagai wadah untuk menyimpan suatu data, misalnya data pegawai, data mahasiswa, data keuangan, dan sebagainya. Bayangin ya, data teman-teman tuh disimpan ribuan gitu, tersusun dan mudah ditemukan. Orang yang mengelola basis data di perusahaan atau instansi disebut administrator basis data. Nah, tugas seorang administrator basis data yaitu menginstal software basis data, mengelola dan menganalisis data, dan juga ikut serta mendesain dan menciptakan model basis data. Nah, kita ke DBMS. DBMS itu Database Management System. Nah, ini sebuah sistem atau perangkat lunak ya yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. Ini dirancang untuk dapat mengelola kumpulan data yang dalam jumlah besar dan juga melakukan modifikasi data dengan mudah. Contohnya itu ada Oracle, MySQL, ada SQL Server, dan sebagainya. Bagi yang belum tahu, MySQL Workbench ini adalah sebuah perangkat aplikasi ya, software gitu berbentuk visual yang digunakan untuk mengelola basis data. Nah, MySQL Workbench ini produk dari MySQL untuk membantu meringankan beban para pekerja dari database. Biasanya menggunakan MySQL Workbench ini kita bisa membuat beberapa hal seperti desain dan model database, query SQL, juga mengatur dan mengelola database. Sekarang kita akan lihat seperti apa sih software MySQL Workbench. Sebelum kita membuka software MySQL Workbench, kita harus mengaktifkan SYAM di bagian Apache dan juga MySQL. Nah, di sini ada tampilan awal dari MySQL Workbench. Kita bisa lihat ada 3 icon ini. Bagian ini digunakan untuk koneksi. Kemudian ini sebagai skema atau model, dan yang terakhir ini ada migrasi. Kita akan coba nih membuat database di MySQL Workbench. Jadi kita perlu mengkoneksikan server MySQL-nya. Dari icon ini kita klik tanda plus ini. Setelah muncul jendela setupnya, nah di sini ada nama yang mau kita buat. Ini connection name-nya, teman-teman bisa isi dan tulis apa yang mau teman-teman buat. Dan sebelum itu, kalau misalnya teman-teman belum mengatur password MySQL kalian, nanti setelah ditulis connection name-nya, langsung klik aja dan servernya akan terhubung secara otomatis. Tapi kalau teman-teman sudah ada mengatur password untuk MySQL, maka kalian bisa mengetikkan password di sini dan langsung aja ketik passwordnya. Kalau udah klik OK. Nah, jangan lupa untuk membuat connection name-nya dan kalian bisa langsung klik OK. Nanti akan otomatis terhubung dan dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, kemarin aku udah buat nih connectionnya. Jadi kita akan coba ambil satu koneksi di sini sebagai basis data Workbench. Kita akan membuat database dan tabel. Nah, di sini ada halaman dari Workbench. Kita akan membuat database baru. Teman-teman bisa klik kanan di sini, lalu pilih create schema, atau teman-teman bisa pilih dari icon ini dan dia akan langsung muncul. Nah, setelah muncul ini teman-teman tinggal ganti namanya. Kita ambil contoh DB Toko, lalu kita klik apply. Setelah itu kita apply lagi. Oke, finish. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lihat di samping sini udah ada muncul DB Tokonya. Kalau kita arahkan, kalau kita perhatikan ya, kita taruh kursor kita di sini, maka akan ada simbol seperti ini. Nah, kita mau klik simbol yang URI ini. Kita klik. Dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini cuma sebagai informasi. Jadi kalau misalnya kita udah buat table, kolom, index, trigger, dan sebagainya itu akan muncul di sini, teman-teman. Nah, ini berhubung kita masih baru buat dan belum ada yang kita update, belum ada yang kita isi, makanya masih kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nanti udah buat, maka ini akan langsung terinput secara otomatis, akan terlihat gitu. Oke, sekarang kita mau buat tabelnya nih untuk DB tokonya. Teman-teman bisa lihat di sini ada segitiga. Kita klik aja. Nah, di sini bagian tables.
teman-teman klik kanan, maka akan muncul create table. Nah, setelah muncul halaman ini, kita ke table name. Di table name ini kita coba buat tabelnya table user. Nah, ini chipset or collisionnya, teman bisa ganti kalau mau ganti ya, banyak pilihannya. Di sini juga bisa kita kecilin aja dulu. Nah, di bagian kolom name-nya ini teman-teman bisa isi fieldnya. Kita mau buat dia itu user dulu. Type-nya, nah type-nya kita ambil char. Lalu jangan lupa tuliskan berapa size-nya. Nah, ini primary key. Nah, teman-teman arahkan aja kursornya ke sini, nanti akan langsung muncul keterangannya, unique index, binary column, dan sebagainya. Kita next ke bagian yang kedua. Field yang kedua itu passwordnya, kita ketik pas saja. Nah, sini varchar udah benar, tapi kita mau size nya nggak usah banyak banget ya, kita buat 20 aja. Lalu ini termasuk primary key, dan kita tambah lagi di sini ada level. Untuk level sendiri kita mau ganti dia menjadi integer. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita buat aja dulu fieldnya 3. Setelah itu teman-teman bisa langsung apply di sini. Nah, setelah muncul ini kita klik apply lagi. Dan finish. Teman-teman bisa lihat ya di bagian di sini ada DB tokonya, di tablesnya ada table user. Nah, table user ini kita klik, dia ada kolomnya. Jadi semuanya bisa kita lihat secara langsung. Kalau misalnya teman-teman mau lihat rincian informationnya tadi, kita buka lagi. Di bagian tables udah ada table usernya. Nah, ini kita belum input apa-apa, tapi kita udah buat table usernya gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya mau edit lagi nih, ada yang mau diubah atau mau dihapus gitu, teman-teman tinggal arahin kursornya ke sini ya. Ini tadi information yang bagian I. Nah, sampingnya ini adalah untuk mengedit gitu. Kita kalau klik tinggal nanti muncul halaman yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya nama ini mau diubah lagi, teman-teman tinggal ganti gitu. Nah, mungkin itu aja dulu perkenalan administrasi basis data dan MySQL Banks. Terima kasih sudah menonton. See you.